Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Septi Debi, NPM 2017 01150336, kelas R6D. Membahas kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai pendidik. Ada kualitas kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. 1. Mengenali diri sendiri. Konselor harus menyadari keunikannya sendiri, kelemahan dan kelebihan, serta harus tahu dalam usaha apa saja yang dia akan lebih berhasil. Kedua, memahami orang lain. Kualitas ini menuntut keterbukaan hati dan kebebasan dari cara berpikir yang kaku menurut meyakinkan pandangan pribadi saja. Ketiga, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada kualifikasi akademi konselor. 1. Sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Kedua, berpendidikan profesional konselor. Kompetensi konselor, kompetensi akademik, kompetensi profesional. Selanjutnya ada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. 1. Memahami cara mendalam konseling yang hendak dilayani. Yang kedua, menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Yang ketiga, menguasai landasan teoretik bimbingan konseling. Yang keempat, mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara lanjutan. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang dimiliki oleh seorang konselor dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi. 1. Penguasaan wawasan dan landasan pendidikan. Kedua, penguasaan konsep bimbingan dan konseling. Yang ketiga, penguasaan kemampuan asesmen. Yang keempat, penguasaan kemampuan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kelima, penguasaan kemampuan melaksanakan berbagai strategi layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, penguasaan kemampuan mengembangkan proses kelompok. Yang ketujuh, penguasaan kesadaran etik profesional dan pengembangan profesi. Yang ke-8, penguasaan pemahaman konteks budaya, agama, dan setting kebutuhan khusus. Selanjutnya di sini ada kompetensi pedagogik, yang dimana menguasai teori dan praktik pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologi, psikologi, serta perilaku individu. Yang ketiga itu menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jarum jenjang dan jenis satuan pendidik. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian, yaitu bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada menghargai dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Kompetensi kepribadian itu ada menunjung integrasi dan stabilitas kepribadian yang kuat. Selanjutnya ada menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Yang ketiga, kompetensi profesional, menguasai konsep dan praktik asesmen untuk memahami kondisi dan kebutuhan dan masalah konseling. Kompetensi profesional, menguasai teori dan praktik bimbingan konseling. Selanjutnya ada kompetensi sosial, yaitu mengimplikasikan kolaborasi intern di tempat kerja dan berperan dalam organisasi kegiatan profesional bimbingan dan konseling, terus mengimplikasikan kolaborasi antara profesi. Sekian, terima kasih.